akan membahaskan materi tentang software engineering. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada requirement engineering, sistem modeling dan arsitektural. Kita akan bahas satu persatu. Requirement engineering. Requirement engineering itu, bagi yang nggak tahu apa itu requirement engineering. Jadi requirement engineering itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasi dan mengelola kebutuhan dari suatu sistem perangkat lunak. Tahap ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan software karena seluruh desain implementasi sistem bergantung pada kebutuhan yang didefinisikan. Jadi kesalahan dalam requirement engineering ini dapat menyebabkan sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, pembengkakan biaya, keterlambatan proyek, bahkan kegagalan sistem secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan melanjutkan tujuan dari requirement engineering. Jadi tujuan dari requirement engineering itu adalah memahami kebutuhan pengguna dan stakeholder secara jelas. Yang kedua itu adalah menentukan ruang lingkup secara agar tidak terjadi perluasan fitur yang tidak terkendali. Terus yang ketiga itu adalah mengurangi resiko kesalahan dalam tahap desain dan implementasi. Terus yang keempat itu adalah menjadi acuan resmi bagi pengembang, tester dan pihak manajemen. Terus yang kelima itu adalah menjadi acuan resmi bagi pengembang, tester dan pihak manajemen. Terus kita akan lanjut dengan jenis-jenis requirement. Terus kita akan lanjut dengan jenis-jenis requirement. Terus yang pertama itu adalah functional requirements. Jadi saya akan menjelaskan apa itu functional requirement. Jadi functional requirement adalah fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Contohnya seperti sistem baru yang harus dapat melakukan login pengguna, mencetak laporan dan memproses transaksi. Terus ini ada yang kedua, non-functional requirement. Non-functional requirement menjelaskan kualitas sistem seperti performa keamanan, keandalan dan kemudahan penggunaan. Contohnya itu seperti sistem harus dapat diakses 24 jam atau waktu respon maksimal itu adalah 3 detik. Terus di sini ada user requirement. Jadi bagi yang nggak tahu apa itu user requirement, di sini saya akan menjelaskan. User requirement itu adalah menyatakan kebutuhan dari sudut pandang pengguna dalam bahasa yang mudah dipahami. Biasanya ditulis dalam bentuk deskripsi singkat atau use case. Ini ada nomor 4, yaitu sistem requirement. Jadi apa itu sistem rekrutmen? Sini saya akan menjelaskan. Sistem rekrutmen itu merupakan kebutuhan teknis yang lebih detail dan menjadi pedoman bagi pengembang dalam membangun sistem. Oke, kita bakal lanjut ke slide selanjutnya. Tahapan requirement engineering. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah
Requirement elicitation. Requirement elicitation adalah proses penampilan kebutuhan dari pengguna dan stakeholder. Teknik yang digunakan antara lain wawancara, observasi, questionnaire, dan studi dokumen. Terus ini ada kedua, requirement analysis. Apa itu requirement analysis? Sini saya akan menjelaskan. Bagi yang ingin tahu, requirement analysis adalah tahap yang dimana menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada konflik, duplikasi, atau kebutuhan yang tidak realistis. Terus ini ada ketiga, requirement specification adalah kebutuhan sistem dokumentasi secara formal dalam dokumen software requirement specification atau disingkat sebagai SRS. Terus di sini ada requirement validation. Requirement validation adalah proses memastikan bahwa kebutuhan di dokumentasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang ke-5 ini adalah requirement management. Apa itu requirement management? Jadi di sini saya akan menjelaskan requirement management adalah mengelola perubahan kebutuhan selama siklus hidup pengembangan sistem. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Sistem modeling. Jadi di sini ada beberapa pengertian tentang sistem modeling. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagi yang belum tahu apa itu sistem modeling. Jadi sistem modeling itu adalah teknik untuk mempresentasikan sistem dalam bentuk model agar sistem lebih mudah dipahami. Model ini membantu pengembangan dan stakeholder dalam memahami struktur perilaku dan interaksi dalam sistem sebelum sistem dibangun. Jadi sistem modeling ini umumnya menggunakan UML atau panjangannya disebut Unified Modeling Language. Oke. Di sini kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan sistem modeling. Ya, di sini teman-teman dan para MC bisa melihat apa aja tujuan-tujuan dari sistem modeling, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi antar stakeholder. Yang kedua adalah mengurangi kompleksitas sistem. Yang ketiga, menjadi panduan pengembangan sistem. Jadi itu saja tujuan dari sistem modeling yang bisa saya jelaskan. Lanjut di sini ke slide selanjutnya. Di sini ada use case diagram. Jadi di use case diagram ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah menggambarkan interaksi antar faktor dan sistem. Yang kedua menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem. Dan yang ketiga adalah digunakan pada tahap analisis kebutuhan. Jadi banyak teman-teman yang ingin bertanya apa itu use case diagram. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Use case diagram adalah sesuatu yang menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem lain dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang disediakan sistem dan digunakan pada tahap analisis kebutuhan. Terus ini ada lagi yang kedua itu adalah kelas diagram. Jadi di sini ada beberapa yang menggambarkan dari kelas diagram di sini. Yang pertama itu adalah menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Yang kedua menunjukkan atribut, metode dan relasi antar kelas. Yang ketiga digunakan pada sistem pada tahap desain sistem. Jadi saya akan menjelaskan apa ini kelas diagram. Jadi kelas diagram itu adalah sesuatu yang menggambarkan struktur sistem dalam
bentuk kelas, metode atau hubungan antar kelas. Diagram ini digunakan pada tahap desain sistem. Selanjutnya ini ada sequence and activity diagram. Jadi apa itu sequence and activity diagram? Sini saya akan menjelaskan sequence diagram itu adalah sesuatu yang menunjukkan urutan interaksi pertukaran pesan antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Selanjutnya itu adalah architectural design. Jadi ini ada beberapa, ya teman-teman bisa baca sendiri, saya capek ngomongnya. Ya. Jadi saya sini akan menjelaskan apa itu architectural design. Jadi sini architectural design adalah proses perancangan struktur tingkat tinggi dari sistem perangkat lunak. Tahap ini menentukan komponen utama sistem dan bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi. Jadi desain arsitektur yang berperan penting dalam menentukan kualitas sistem seperti stabilitas, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu apa tujuan architectural design. Jadi tujuan dari architectural design ini adalah menentukan struktur keseluruhan sistem. Yang kedua, menjamin kualitas, stability, dan maintainability. Yang ketiga, menjadi dasar implementasi dan pengujian. Yang keempat, mengurangi risiko kegagalan desain di tahap awal. Ya, selanjutnya adalah gaya arsitektur sistem. Jadi ini ada beberapa gaya arsitektur sistem yang digunakan, yang antara lain ya ini ada yang pertama layered arsitektur, yang kedua ada client server, yang ketiga ada MVC, yang keempat ada microservice arsitektur. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu layered arsitektur? Jadi layered arsitektur adalah sistem yang dibagi jadi beberapa lapisan seperti presentasi layer, business logic layer, and data layer. Terus yang kedua ini client server. Apa itu client server? Jadi di sini client server itu adalah sistem yang dibagi menjadi klien yang meminta bagian layanan dan server yang menyediakan layanan. Yang ketiga itu MVC. Apa itu MVC? Jadi sini saya akan menjelaskan MVC itu seperti memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan kontrol, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Nah, yang keempat ini ada microservice arsitektur, yang dimana microservice arsitektur ini adalah sistem yang dibangun dalam kumpulan layanan kecil yang terdiri sendiri dan saling berkomunikasi. Selanjutnya ada bentar ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah manfaat desain arsitektur yang baik. Nah, sini bisa dibaca ya kawan-kawan. Jadi manfaat ini yang pertama itu adalah sistem yang lebih mudah dikembangkan. Yang kedua, mudah dalam pemeliharaan. Yang ketiga, mendukung pengembangan jangka panjang. Dan keempat, mengurangi biaya perbaikan di masa depan. Sekian dari pembahasan materi saya hari ini. Apakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti saya tutup aja ya. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi nomor tersebut, nomor saya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu adalah pembahasan dari
pembicara Felix Haryanto. Sekian dari teman-teman telah hadir untuk mendengarkan webinar dari teman saya. Untuk teman-teman jangan keluar dari Zoom supaya bisa mengambil dokumentasi ya. Oke, terima kasih.